In this episode, Bima Perkasa Yogyakarta jadi juara di IBL 3x3 2022. Andakara Prastawa move on dari musim lalu dan siap merebut gelar juara di IBL musim depan. Lalu ada Andi Batam Puja Kesuma berbagi cerita dengan perjalanan karirnya. And last but not least, Best of Rans Peak Basketball di IBL 2022. And welcome to All Access. Boom boom bang bang. Halo IBL fans dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemuan lagi bareng sama Jerry Arvino yang di episode kali ini bakal ngasih tahu keseruan dari IBL 3x3 yang kembali bergulir setelah sempat vakum, tapi sekarang ada lagi dan sudah menghasilkan pemenangnya. Selamat, congratulations untuk Bima Perkasa Yogyakarta yang berhasil keluar menjadi juara IBL 3x3 musim ini. Check this out. Setelah kompetisi Indonesian Basketball League 2022 berakhir, atmosfer bola basket Indonesia kembali ramai lewat gelaran IBL 3x3 2022. Sebanyak 15 tim IBL mengirimkan wakilnya untuk turnamen ini. Terdapat 5 seri pada IBL 3x3 2022 kali ini, dimulai dari seri Bali, Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan berakhir di Tangerang. Jadi setelah vakum kurang lebih 2 tahun ya, akhirnya 3x3 balik lagi dan bisa keliling-keliling kota, tentunya senang dan excited sih nyambut antusias penonton di berbagai kota, karena ini termasuk bisa dibilang pertama kali ya kita bisa keliling kota, karena kemarin IBL yang 5 lawan 5 pun kita sempat keliling kota tapi berhenti di kota kedua di Bandung karena COVID-nya masih tinggi. Tapi sekarang ini kita udah sampai di titik terakhir di Grand Final Series di Tangerang Bintaro, tentunya sangat senang. Semoga hype dari teman-teman ini nggak luntur sih, bahkan semakin rame. Pada seri terakhir yang berlangsung di Bintaro Jaya Exchange Mall Tangerang, 8 tim dengan poin tertinggi bertanding memperebutkan tiket ke FIBA 3x3 World Tour Hong Kong Masters. Karena sang juara IBL 3x3 2022 akan dikirim untuk mengikuti ajang internasional tersebut pada 26 sampai 27 November 2022. Di partai final IBL 3x3 2022, Satria Muda Pertamina Jakarta yang menjadi pemuncak klasmen setelah jalani 4 seri sebelumnya bertemu dengan Bima Perkasa Jogja. Selama penyelenggaraan musim ini, Satria Muda dan Bima Perkasa sudah bertemu di final seri pertama. Bahkan mereka juga sering bertemu di babak playoffs dan Bima Perkasa selalu kalah dari Satria Muda. Tapi di final terakhir, misi balas dendam Bima Perkasa Jogja terbayar lunas setelah mereka menang dengan skor tipis 17-16. Gak nyangka, sumpah speechless sih. Tapi ya alhamdulillah dikasih rezeki di sini. Kita ya Bima Perkasa senang banget sih bisa juara di sini. Sebenarnya nggak expect buat di sana sih, tapi ya berusaha aja dulu 10 menit. Alhamdulillah juga dapat. Ya. Turnamen IBL 3x3 ini berhasil mencuri perhatian IBL fans setelah terakhir digelar pada 2019. Kalau aku pribadi seneng banget sih, apalagi nanti kalau regular seasonnya ada di Jogja, pasti aku bakal nonton. Seru banget sih, terutama pas kebetulan saya tinggal di Bintaro, jadi pas ada acara ini jadi tertarik banget, sama bersyukur banget, jadi udah bisa kembali normal, event-event jadi berjalan lancar lagi. Semoga kedepannya event-event kayak gini sering diadain lagi gitu ya terutama di Bintaro sini. Kebetulan ini kan lapangannya baru, jadi ada hiburan baru juga buat keluarga di sini.
Selanjutnya ada anak ajaib yang sekarang sudah menjadi ayah ajaib. Anak-anak Prastawa alias Pras yang sudah move on dari kekalahannya di IBL Finals di musim ini dan bersiap untuk merebut kembali gelar juara ke tangan Pelita Jaya di musim depan. Gimana kira-kira bisa nggak ya? Keberhasilan Pelita Jaya Bakri Jakarta melaju ke babak final Indonesian Basketball League 2022 tak lepas dari peran sang kapten Andakara Prastawa. Meskipun belum berhasil meraih gelar juara setelah kalah dari Satria Muda Pertamina Jakarta, penampilan Prastawa sepanjang musim 2022 luar biasa. Ia jadi pemain dengan game terbanyak di Pelita Jaya dengan jalani 28 pertandingan, dengan memberikan kontribusi 11,8 poin per game, 2,9 rebound per game, dan 3,6 assist per game. Kalau perjuangan mungkin memang banyak up and down-nya juga ya. Kita ada rest yang 4 bulan itu tuh yang off, yang kita ke timnas, balik cuman 2 minggu untuk persiapan playoff, terus Regi cedera. Jadi kalau perjalanannya di season kita udah oke, cuman memang ada kendala-kendala pas kita menghadapi playoff gitu ya. Kalau dibilang hampir sempurna, ya memang hampir. Kalau sempurna kalau kita juara kan. Jadi udah oke, kemarin udah bagus, tapi next seasonnya yang pasti kita harus jauh lebih baik lagi karena kita bakal pengen ambil juaranya itu. Namun IBL 2022 telah lewat. Saat ini Prastawa ingin fokus menatap musim berikutnya. Merebut gelar juara kembali ke Pelita Jaya pun menjadi target utama Prastawa. Kalau target pasti juara. Gue target pasti juara karena gue di PJ kan gue pengen juara sama Pelita Jaya. Apalagi dengan tim udah beda banget ya pas gue masuk. Sama sekarang tuh udah hampir 90% udah nggak ada. Yang dulu gue pas masuk udah pensiun, udah ada yang pindah. Dan ini tim baru, gue pengen juara sama tim ini. Dan membawa, bukan juara sekali doang, kayak berturut-turut kita bakal juara terus, kita kuasain liga ini. Bersama Pelita Jaya saat ini, Prastawa dipercaya untuk menjadi kapten tim. Peran ini tentu berat, apalagi untuk tim sebesar Pelita Jaya Bakri Jakarta. Namun beban dan tanggung jawab ini justru dinikmati oleh pemain kelahiran 16 Agustus 1992 ini. Up next, kita punya cerita dari Andi Batam Pujakesuma yang bakal berbagi tentang kisah karir emasnya yang legendaris dalam IBL Legends. Mungkin pertama kali saya masuk ke tim profesional itu di tahun 97. Jadi memang pada saat itu memang saya dari SMA langsung lompat ke tim profesional. Mungkin itu yang sedikit beda sama yang ada saat ini gitu ya. Dulu saya karena saya dari daerah gitu ya, tujuan saya pertama kan ke Jakarta juga saya pengen jadi pemain nasional. Memang itu tujuan utama. Karena saya ingin gimana sih rasanya bersaing sama mungkin atlet-atlet basket yang ada di ibu kota gitu. Sebenarnya apa sih yang jadi kendala di daerah gitu kan ya. Dan balik lagi memang sebenarnya adalah kemauan keras sebenarnya. Karena sama mimpi itu ya, maksudnya mimpi pengen jadi pemain nasional. Itu yang harus ditanamin dari awal. Mungkin pada saat itu saya kebetulan banyak tawaran juga dari klub-klub lain juga gitu. Memang kenapa sih saya memilih Aspak? Memang karena saat itu saya kan memang satu sekolah sama Riko Hantono. Jadi memang Riko adalah salah satu sahabat terbaik saya gitu ya. Dia yang ngajak pertama kali join sama Aspak. Dan saya juga melihat pada saat itu Aspak adalah tim yang selalu masuk ke semifinal, final gitu ya. Dan punya background juara. Jadi memang saat itu adalah pilihan pertamanya adalah di Aspak.
ya juara memang bisa dibilang ya itu segalanya gitu ya. Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri juga bahwa memang tidak hanya juara saja gitu. Tapi kan kita juga tahu gimana sih cara mendapatkan juara. Karena kalau kita ngomong juara itu mungkin bisa dibilang klise. Tapi prosesnya yang kita perlu tahu. Prosesnya untuk menjadi juara itu perlu extra effort, perlu kerja keras. Banyak yang dikorbanin, sacrifice-nya banyak banget. Kalau ngomongin momen, mungkin momen terbaik saya adalah ketika jadi MVP final di tahun 2000 gitu ya, itu Aspak juara. Karena menurut saya gini, itu saat itu mungkin saya adalah salah satu pemain muda juga, saya bermain di klub Aspak yang notabene sebenarnya isinya adalah pemain-pemain, bisa dibilang pemain nasional semua isinya. Saya pemain muda, rookie gitu ya, rookie baru masuk di tahun kedua, tapi dapat kepercayaan dari pelatih. Mungkin ya itu lagi, balik lagi kita harus bisa memanfaatkan situasi ketika pelatih memberi kita kepercayaan. Itu harus kita, mau 1 menit, 2 menit, tapi kita harus effort, kita harus 100% benar-benar. Jadi memang kita harus apa ya, untuk jadi orang yang punya cita-cita besar gitu ya, kita juga mesti punya karakter tuh, dalam artian ya kita mesti punya apa nih, etos kerja kita mesti lebih keras dari orang lain. Kemudian kita juga harus apa ya, bersaing gitu, maksudnya secara sehat ya, karena kita juga pengen kita yang terbaik gitu. Jadi memang harus ada etos kerja, itu memang harus ada gitu dari awal. Memang harus ya, selain talent yang dikasih sama Allah ya, kita juga mesti kerja keras, jangan terlalu gampang besar kepala. Jadi memang harus ada prosesnya. Mungkin ya kita tahu setiap periodenya pasti ada masanya gitu ya. Maksudnya ya kita lihat, saya selalu bilang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi memang untuk nyiptain pemain itu nggak gampang memang. Kita mesti balik lagi dari grassroots lagi, dari bawah lagi, dari kelompok umur, kemudian naik ke pelajar, naik ke mahasiswa, yang notabene sekarang naik ke profesional. Itu memang harus yang apa ya, berjenjang gitu ya, maksudnya memang harus ada sosialisasi juga di daerah, memang biar levelnya level up gitu, yang mau di daerah maupun yang di, jadi mereka selalu apa ya, bisa dibilang ada targetnya gitu, jadi memang harus sama lah. Nah ini yang jadi mungkin buat kita yang Insan Basket, kita mesti bangun dari awal gitu ya, tetap di daerah-daerah, karena banyak banget bibit-bibit muda di daerah, sangat banyak di Indonesia. Saya susah ngomongin kalau basket itu gimana buat saya, karena buat saya hidup saya banyak banget buat di basket, karena saya juga dari umur 10 tahun mulai bermain basket, kemudian mulai profesional ke 17 tahun, sampai saya pensiun di usia 36 tahun. Jadi memang sudah cukup banyak sacrifice yang saya lalui gitu ya. Jadi memang biar gimana pun basket ini bisa dibilang ya bagian dari hidup saya gitu ya. Ya maksudnya dibilang cinta banget. Jadi ya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sebenarnya. Maksudnya memang adanya udah ada di hati gitu. Jadi apapun itu buat basket, apalagi buat nasional, itu selalu jadi prioritas buat saya. Last but not least, akan ada cuplikan penampilan yang luar biasa dari tim debutan Rans Peak Basketball dalam The Best Of. Tapi sayangnya itu sekaligus menutup perjumpaan kita di episode IBL All Access kali ini. Saya Jerry Arvino pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari IBL All Access. See ya, boom boom, bang bang. Tidak, baik lagi ke Januar Kuntara. Shot clock. Januar Kuntara mencoba tembak. Oh!
Kuntara! Januar Kuntara for 3! Memaksa David tinggalkan, menekan tombol time out. Luar biasa, just in time, time out. Oh, hesitation yang baik. Baik sekali. Coke. Hesitation dari Coke mengecoh Yuda Saputra. Januar. Kosong, Christian Gunawan, 3 angka Christian Gunawan. Belum terhenti. Usaha 3 angka dari anak-anak Ranspi kali ini Christian Gunawan 6 dari 12. Yang menangkan Hakim Scott kembali ke depan dijaga oleh Firman. And one, Bung. Wow. Hakim Scott. Wow. Lihat tayangan ulangnya, Bung. Dia tahu akan di stop. Dia tembak langsung. Look at the circle.